BPKP sudah tidak berwenang lagi menghitung kerugian negara. Satu-satunya lembaga konstitusional berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 10 ayat 1, junto pasal 9 ayat 1 huruf G. Bahwa melihat argumentasi penasihat hukum tersebut, maka menurut penuntut umum, penasihat hukum tidak secara cermat memahami tentang kewenangan dari pihak yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, bahwa haruslah dibedakan tentang ruang lingkup dari masing-masing peraturan yang berlaku. Jika terkait dengan permasalahan pidana, maka rujukan yang dijadikan dasar adalah KUHP. Dalam pasal 120 KUHP hanya disyaratkan orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, memiliki keahlian dalam akunting dan keuangan negara, sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 120 KUHP. Sehingga laporan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh auditor BPKP sebagaimana tertuang dalam surat nomor SR garis datar 1025 602/2012 tanggal 9 November 2012 perihal laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek-proyek bioremediasi pada PT SBI tahun 2006-2012 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, keberatan penasihat hukum terkait penggunaan laporan BPKP untuk menentukan kerugian keuangan negara haruslah ditolak. D. Tentang lex spesialis versus lex spesialis, bahwa dalam pembelaannya halaman 401, penasihat hukum menyoroti tentang penggunaan dari aturan khusus lex spesialis, khususnya dalam perkara akuo, khususnya tentang penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apakah dapat dianggap atau dikualifikasikan sebagai sistematik spesialitas, sehingga harus diutamakan jika suatu tindak pidana dilakukan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus lainnya. Bahwa walaupun demikian, akan tetapi penasihat hukum tidak membahas secara tuntas tentang permasalahan sistematik spesialitas pada saat melakukan upaya pembelaan dalam mengurai unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, penasihat hukum langsung meloncat membahas tentang penggunaan atau penerapan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan pasal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003 garing PU garing 4 Romawi garing 2006 tanggal 25 Juli 2006. Hal itu menunjukkan penasihat hukum tidak konsisten dalam memberikan pembelaan kepada kliennya, karena jika konsisten, maka penasihat hukum harus membahas secara tuntas tentang sistematik spesialitas dan sampai pada konklusi apakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam perkara akuo dengan alasan-alasan yang oleh penasihat hukum uraikan di halaman 402 sampai dengan 403, sehingga tidak perlu menghabiskan energi dengan membahas unsur-unsur pembuktian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dakwa primer. Bahwa terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03 dari PU dari 4 Romawi dari 2006 tanggal 25 Juli 2006, penasihat hukum pun mengakui bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara korupsi, Mahkamah Agung tetap menggunakan sifat melawan hukum formil dan material. Melihat pendapat penasihat hukum terkait penerapan sifat melawan hukum sebagaimana terurai dalam pembelaannya saling tercampur dengan unsur melawan hukum, padahal antara unsur dengan sifat adalah berbeda. Mana yang bukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03 garing PU garing 4 Romawi garing 26 tanggal 25 Juli 2006 unsur atau sifat melawan hukum. Unsur melawan hukum dan tindak pidana korupsi khususnya terkait ajaran melawan hukum material sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui putusan nomor 03 garing PU 4 Romawi garing 2006 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Unsur melawan hukum material dan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi,
dalam pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung, sifat melawan hukum material tetap diakui dan digunakan dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI menerapkan pada putusan nomor 2257 K/P/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama terdakwa Lim Krian Yin, dan putusan Mahkamah Agung nomor 207 K/P/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Insinyur Ishak, bahwa tindakan Mahkamah Agung tetap menggunakan ajaran sifat melawan hukum material pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cukup berdasar mengingat ada hal yang tidak cermat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan unsur melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi tidak cermat membedakan antara unsur melawan hukum dengan sifat melawan hukum. Hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan halaman 75 unsur melawan hukum wederrechtelijkheid. Heid adalah bahasa Belanda berarti sifat. Hal yang berbeda antara unsur dengan sifat. Dalam teori hukum, bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, unsur utama yang harus selalu ada. Sehingga walaupun Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Duto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, sebenarnya tidak mempunyai pengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi karena berbeda antara unsur dengan sifat melawan hukum. Bahwa terkait dengan pembuktian unsur melawan hukum, penuntut umum telah menyampaikan dengan jelas terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kuku Kertasipari bin Hasanuddin. Hal tersebut dapat dilihat dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 170 sampai dengan halaman 186, di mana perbuatan terdakwa Kuku Kertasipari bin Hasanuddin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa Kuku Kertasipari SB bin Hasanuddin selaku Ketua Koordinator Tim Penanganan Isu-Isu Sosial Lingkungan AIS sejak pertengahan September 2009 sampai dengan Juni 2012, yang dengan segala kesadaran dan kemampuannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menetapkan lahan tanah milik masyarakat sebagai COCS. Hingga akhirnya lahan tanah yang telah ditetapkan sebagai COCS tersebut diangkut dan diolah oleh Herlan selaku Direktur PT SGD di SBN SRS Minas, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah berbahaya dan beracun, yaitu Pasal 40 Ayat 1. 2. Kemen LA Nomor 128 Tahun 1999 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis dalam Pasal 2 Ayat 3 Kemen Nomor 128 Tahun 2003. Lampiran 2 angka 1.1.3 angka 3 Kemen Nomor 128 Tahun 2003. Dan lampiran 2 angka 2 Kemen Nomor 128 Tahun 2003. Kemudian lampiran 2 angka 2.2 huruf A. Dan lampiran 2 angka 3.1B Kemen LA Nomor 128 Tahun 2003. C. Tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, bahwa dalam pembelaannya halaman 532 sampai halaman 560, penasihat hukum pada pokoknya mendalilkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Dalam uraian pembelaannya, tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang pada pokoknya antara lain karena 1. BPKP tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. 2. Hasil audit BPKP Jilitas Sinaga tidak valid karena tidak dilakukan sesuai dengan standar audit, tidak melaksanakan asas asersi, dan tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap pihak-pihak terkait. Maka hasil audit tidak dapat dijadikan dasar menentukan adanya kerugian keuangan negara. 3. Biaya penggantian tanah penduduk berasal dari PT Chevron Pacific Indonesia. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh penuntut umum pada bagian awal replik ini terkait dengan kewenangan BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, maka untuk tidak mengulang-ulang, maka penjelasan penuntut umum tentang kewenangan BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada halaman 7 berlaku secara mutatis mutandis dalam tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum, khususnya untuk unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa terkait dengan argumentasi penasihat hukum bahwa
audit BPKP yang dilakukan oleh unit Negara tidak valid karena tidak melakukan konfirmasi kepada pihak terkait bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara telah memenuhi standar operation prosedur (SOP) yang berlaku. Hal tersebut juga terlihat dalam diktum hambatan penugasan telah disampaikan secara terbuka. Hambatan yang terjadi yaitu dikutip secara lengkap. 4. Hambatan penugasan. Data proses lelang untuk kontrak nomor 2846 OK tanggal 6 Februari 2006, kontrak nomor 7829 OK tanggal 1 Juli 2007, kontrak nomor 9404 OK tanggal 22 Oktober 2007, kontrak nomor 6841 OK tanggal 26 Mei 2008, kontrak nomor C124198 tanggal 25 Februari 2011, kontrak nomor C905608 tanggal 25 Agustus 2011 antara PT CPI dan PT Grand Planet Indonesia tidak diperoleh. Namun demikian, tidakkah merupakan hambatan yang berarti dalam penugasan perhitungan kerugian keuangan negara ini? Jika melihat pernyataan di atas, maka personel yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara telah melaksanakan SOP yang telah ditentukan di BPKP, di mana hanya terdapat hambatan mengenai tidak didapatkannya kontrak-kontrak tersebut. Akan tetapi tidak menjadikan hambatan yang berarti. Kondisi tersebut juga membuktikan bahwa pelaksana dari BPKP telah mendapatkan bahan yang memadai sehingga dapat menarik kesimpulan sebagaimana tertuang dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara nomor SR 1025 D602 2012 tanggal 9 November 2012. Dengan demikian, pendapat penasihat hukum yang menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan audit tidak dilakukan sesuai prosedur yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Terkait dengan kerugian keuangan negara terkait pembebasan tanah terkontaminasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.349.506.848 yang tidak ada dalam laporan kerugian keuangan negara sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, dan biaya penggantian tanah penduduk berasal